Halo semuanya, selamat datang lagi di penjelasan kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja, luar biasa banget. Kalau dengar nama Sunan Derajat, yang terlintas di kepala kita pasti, oh salah satu wali songo yang nyebarin Islam di Nusantara kan? Pasti. Tapi kali ini, saya pengen ngajak kalian ngelihat beliau dari kacamata yang agak beda. Gimana kalau saya bilang Sunan Derajat itu bukan cuma pendakwah, tapi juga seorang arsitek sosial perintis? Serius, beliau ini secara sistematis ngerombak dan menstruktur ulang masyarakat Jawa di abad ke-15 lewat jiwa sosialnya yang benar-benar tinggi. Penasaran kan? Oke, yuk kita langsung selami aja. Pertanyaan besarnya nih, gimana ceritanya seni kuno dan empati sosial yang super mendalam bisa sampai nulis ulang struktur masyarakat Jawa zaman dulu? Coba bayangin bentar ya, gimana sebuah insiden kapal karam ditambah alat musik tradisional malah jadi senjata utama buat ngelawan kemiskinan ekstrem. Kedengarannya udah kayak plot film sejarah fiksi ya, tapi percaya deh, ini murni kisah nyata. Sebuah kisah tentang empati dan kerja keras yang literally ngubah jalannya sejarah peradaban. Coba kita posisikan diri kita sebagai sejarawan yang lagi nganalisis timeline ini. Perjalanan hidup beliau itu, wah benar-benar dramatis. Lahir dengan nama Raden Kosim, cucu dari Ibrahim Asmarakandi, jalan hidupnya langsung berubah drastis waktu dia selamat dari kapal karam. Waktu itu beliau lagi dalam perjalanan dakwah ke Paciran. Bayangin aja, terdampar sendirian, kehilangan segalanya. Tapi alih-alih putus asa, beliau malah milih buat menenangkan diri. Beliau ngelakuin uzlah, kayak menyendiri dan berpuasa gitulah, di ujung pangkah selama 3 bulan. Nah, di masa krisis inilah empati sosialnya buat kaum miskin benar-benar mekar. Pengabdiannya ngentasin kemiskinan di Paciran ini akhirnya dilirik dong sama Kesultanan Demak, sampai akhirnya di tahun 1520 beliau dikasih otonomi wilayah dan gelar Sunan Mayang Madu buat mimpin daerah dalam Dur. Otonomi ini nih yang jadi game changer, ngasih beliau kebebasan penuh buat ngebangun ulang kesejahteraan masyarakat langsung dari akar-akarnya. Nah, kalau kalian lihat gambar ini ngegambarin dengan brilian banget gimana filosofi beliau itu nggak cuma berhenti di teori, tapi beneran diwujudin secara fisik. Tangga yang ngarah ke makam Sunan Derajat ini tuh bukan cuma arsitektur biasa, teman-teman. Ketujuh undakan ini adalah metafora. Secara harfiah, ini mewakili 7 prinsip filosofis beliau tentang gimana kita, manusia ini, harus mendaki dari yang namanya keserakahan duniawi menuju puncak empati sosial dan spiritual yang seutuhnya. Jadi setiap langkah kita naik, itu ibarat kita ninggalin ego kita di bawah. 7 prinsip yang diwakilin undakan tangga tadi itu terkenal banget dengan sebutan konsep pepali pitu. Kita bahas 6 yang pertama dulu ya sebagai fondasinya. Beliau ngajarin kita buat 1. Selalu bikin orang lain senang. 2. Tetap eling dan waspada walau lagi bahagia. 3. Pantang menyerah menghadapi rintangan demi tujuan mulia. 4. Nekan hawa nafsu duniawi. 5. Nemuin kejernihan dalam keheningan. Dan 6. Nyampai kemuliaan spiritual lewat sholat 5 waktu. 6 hal ini tuh ibarat fondasi internal kita. Tapi puncaknya, anak tangga ke-7 itu yang disebut catur piwulang atau 4 ajaran. Ini dia nih kunci pamungkasnya. Kunci yang ngehubungin kesalehan pribadi kita dengan aksi nyata buat masyarakat. Catur piwulang cetak biru untuk kesejahteraan sosial. Nah, anak tangga ke-7 ini bukan sekedar pepatah agama biasa loh, tapi bener-bener pendekatan sistematis banget buat ngentasin kemiskinan. Dan ini yang bikin saya takjub. Coba deh kita lihat gimana pepatah Jawa kuno ini bisa diterjemahin jadi semacam program sosiologi yang modern abis. 4 metafora Jawa kuno ini kedengarannya nang simpel, tapi dampak sosialnya luar biasa. Pertama, menehono teken marang wong kang wuto. Kasih tongkat buat yang buta. Ini jelas tentang pemberdayaan pendidikan. Terus, menehono mangan marang wong kang luo. Kasih makan yang lapar. Ini pengentasan ekonomi. Ketiga, menehono busana marang wong kang kawudan. Kasih baju ke yang telanjang. Ini soal etika dan moral. Dan terakhir, menehono payung marang wong kang kodanan. Kasih payung pas hujan. Yang ini nggak lain dan nggak bukan adalah sistem keamanan dan perlindungan sosial. Jadi intinya, Sunan Derajat itu tipe orang yang percaya banget sama pemberdayaan yang turun langsung ke lapangan. Tongkat tadi, dalam filosofi beliau, maknanya ngebimbing mereka yang kurang ilmu tanpa ngejudge sama sekali. Kalau masyarakat belum tahu yang benar ya dirangkul, bukan dimusuhi. Terus soal makanan, ini merujuk ke bantuan ekonomi langsung. Beliau itu peduli banget sama nasib masyarakat miskin di Paciran. Makanya beliau terus ngedorong etos kerja keras, bahkan sampai mendanai usaha komunitas biar mereka bisa mandiri. Karena ya, ngilangin kemiskinan itu kan bukan cuma soal nyampain seruan moral, tapi soal perut yang harus diisi dan tangan yang dibikin terampil buat kerja. Lanjut ke keseimbangan antara etika dan keamanan.
Ngasih pakaian di sini maknanya bukan sekedar ngasih baju ya teman-teman. Ini metafora filosofis buat nutupin ketelanjangan alias rusaknya moral. Mengingat beliau ini berdakwah di negara yang multi etnis, ngajarin etika dan kesopanan itu krusial banget. Nah, kalau payung, ini tentang nyiptain safe haven, tempat berlindung yang aman. Ngasih perlindungan buat kaum yang lemah dari ancaman luar maupun dalam. Biar warga tuh bisa hidup berdampingan dengan stabil. Karena ibaratnya tanpa payung perlindungan sosial ini, kesejahteraan nggak akan pernah bertahan lama, bener nggak? Nah, buat buktiin seberapa kuat dan berakarnya ajaran sosial ini, kalian bisa lihat artefak sejarah berupa ukiran kayu ini. Bukti fisik ini seakan mengabadikan ajaran Catur Piwulang tadi, sekaligus ngegasin kalau warisan Sunan Derajat itu bukan sekedar catatan pinggir sejarah aja. Beliau itu benar-benar pekerja sosial yang super aktif, bukan cuma penceramah yang berdiam diri. Ajaran ini dipahat di kayu biar generasi penerusnya punya pengingat permanen tentang gimana caranya ngebangun masyarakat yang peduli sesama. Sintesis budaya, gamelan Singo Mengkok, suara integrasi. Sekarang kita masuk ke bagian klimaks dari narasi kita nih, tentang gimana beliau ngomunikasiin ide-ide sosialnya. Caranya nyampain pesan ini benar-benar brilian. Beliau pakai gamelan Singo Mengkok. Ini relik abad ke-15 asli peninggalan Sunan Derajat. Pada masa itu, masyarakat Jawa kan masih kental banget ya sama tradisi seni pengaruh Hindu-Buddha. Alih-alih ngelarang, Sunan Derajat malah pakai gamelan ini sebagai artefak strategis buat nyatuin tradisi artistik lokal sama nilai-nilai ajaran Islam yang penuh kedamaian. Jenius sih. Tapi tahu nggak apa yang paling revolusioner dari langkah ini? Beliau ngegeser total fungsi kesenian itu sendiri. Sebelumnya, pertunjukan seni gamelan kayak gini cuma eksklusif buat kaum bangsawan elit yang berharta. Terus, apa yang dilakuin Sunan Derajat? Beliau mendemokratisasi seni. Gamelan ini dibawa ke tengah masyarakat biasa, dijadiin medium inklusif buat pendidikan massal. Siapapun tanpa mandang kelas sosial atau background ekonomi bisa datang, nonton, dan nyerap ajarannya. Sambil gamelannya ditabuh, teman-teman Sunan Derajat bakal ngiringin dengan tembang ciptaan beliau yang namanya Macalpat Pangkur. Coba deh resapi lirik terjemahannya ini. Akuilah kesalahanmu, jadilah penolong bagi orang yang membutuhkan, jadilah orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, serta ikut menegakkan hukum agama. Perhatiin deh cara pesannya disampaikan, nggak maksa, nggak ngejudge. Lewat alunan musik yang indah, pelajaran soal empati dan tanggung jawab sosial itu masuk, menyusup halus langsung ke dalam hati masyarakat pendengarnya. Oke, sekarang yang benar-benar menarik dari gamelan ini adalah rahasia yang terukir di bagian bawahnya. Kenapa coba? Instrumen ini disebut Singo Mengko atau singa yang membungkuk. Mari kita bedah ikonografi ini. Singa itu kan makhluk mitologi yang buas, ganas, yang ngerepresentasiin hawa nafsu hewani yang tak terkendali di dalam diri manusia. Tapi, di ukiran Sunan Derajat, singa tersebut digambarin lagi mengkok atau membungkuk pasrah secara fisik, sebagai bentuk ketundukan ke Sang Pencipta. Makna filosofisnya sungguh mendalam. Jadi, poin intinya ada di perbandingan filosofis ini. Singa yang membungkuk itu adalah simbol utama dari pengendalian hawa nafsu. Nafsu duniawi itu kan dorongan hewani yang egois ya, dorongan buat ngeksploitasi sesama demi keuntungan dan keserakahan sendiri. Nah, pesan beliau, dengan mendundukkan singa di dalam diri kita, dengan ngendalin hawa nafsu dan nekan ego kita, barulah kita bisa ngebangun komunitas yang solid, harmonis, dan penuh empati. Pengendalian diri secara spiritual itu ibarat syarat mutlak buat nyiptain kesejahteraan sosial bersama. Yuk, kita rekap warisan abadi dari sang arsitek sosial kita ini. Sunan Derajat berhasil ngangkat wilayah Paciran yang miskin banget lewat penanaman etos kerja keras yang nyata. Beliau mensintesis budaya Jawa sama ajaran Islam yang moderat, toleran, dan damai. Beliau dengan cerdas manfaatin otonomi politik di masa Kesultanan Demak buat ngebangun semacam negara kesejahteraan yang sangat fungsional. Dan yang gak kalah epik, beliau mendemokratisasi seni buat pendidikan massa dan panduan moral. Pengaruhnya ke struktur masyarakat Jawa sungguh monumental dan gak bisa diremehin. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran akhir di penjelasan kita kali ini. 500 tahun yang lalu, Sunan Derajat berhasil ngebangun sebuah masyarakat di atas fondasi empati murni dan kepedulian sosial yang amat sangat sistematis. Pertanyaannya buat kita sekarang, kita yang hidup di era modern yang serba cepat ini, masihkah dunia kita ingat gimana caranya ngasih tongkat buat yang buta, makanan buat yang lapar, pakaian buat yang telanjang, atau payung buat yang kehujanan? Sebuah pertanyaan tajam yang kayaknya wajib banget kita renungin bersama. Terima kasih udah nemenin saya bahas topik keren ini. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.